Halo Gibaner dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Masih sering gibah atasan yang otoriter? Alhem. Di episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film perang tahun 2021. Film ini merupakan adaptasi dari peristiwa nyata yang bercerita tentang sekelompok kecil tentara Rusia yang menerima tugas untuk melatih dasar-dasar taktik dan metode pertempuran kepada tentara lokal di Republik Afrika Tengah. Namun mereka terjebak di tengah konflik perang saudara saat mendekati pemilu pemilihan presiden. Penasirin, langsung siapkan kopai, utut, dan maksimalkan volumenya. Kita seruput bareng-bareng yuk. Mantep. Opening movie diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan pada tahun 2018, Rusia dan Republik Afrika Tengah menandatangani kerjasama militer. Di bawah PBB, Rusia mengirim 2.305 instruktur untuk melatih tentara lokal, yang dikenal dengan nama FAKA. Akibat tindakan pemberontak, Rusia mengirim 300 instruktur lagi. Pada awal tahun 2020, Rusia melatih lebih dari 4.000 tentara dan anggota pasukan lainnya. Instruktur Rusia dipandu instruksi dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sejak tahun 1960, Republik Afrika Tengah setelah memperoleh kemerdekaannya telah menjadi tempat perang dan konflik berdarah permanen. Negara tersebut berada di bawah kelompok militer. Dan pertama kalinya pada tahun 2021, mereka dikalahkan. Film yang diambil di Republik Afrika Tengah ini didedikasikan untuk pahlawan lokal dan intervensi Rusia di bawah PBB. Прием. Действуйте по обстановке. Фронт! Фронт, мать твою! Растянись! Scene kemudian flashback kembali pada beberapa hari sebelumnya. Terlihat sekelompok instruktur tentara Rusia mendarat di bandara ibu kota Bangui, Republik Afrika Tengah. Di sana kita berkenalan dengan salah satu tentara Rusia yang dikenal dengan nama Perintis. Dia dan rekan-rekannya berada di sana ditugaskan untuk melatih tentara lokal. Di saat yang sama kita berkenalan dengan seseorang yang bernama Maximo Kong. Dia merupakan pemimpin kelompok anti Balaka. Dia berada di sana mengintai tentara Rusia. Scene selanjutnya terlihat Perintis dan rekannya melanjutkan perjalanan menuju ke markas di Kandira. Да, молодежь. Позывной. Пионер. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di markas. Di sana mereka diberitahu oleh komandannya bernama Pak Amir. Jika tugas mereka berada di sana hanya untuk melatih prajurit tentara lokal yang dikenal dengan nama FAKA. Tentara FAKA akan diajari cara menggunakan senjata dan juga dasar-dasar taktik metode pertempuran. Lalu setelah itu, mereka kemudian diminta untuk langsung berangkat ke tempat base camp pelatihan. Di saat yang sama terlihat Maxim menghubungi seseorang pria bernama Anton. Dia merupakan pemimpin dari pemberontak setempat. Entahlah apa kesepakatan mereka, Anton hanya mengatakan semuanya berjalan lancar. Untuk itu Maxim segera menyiapkan pasukannya, dan mereka harus segera berada di ibu kota Bangui dalam seminggu. Singkat cerita, di suatu tempat, terlihat Anton mengumpulkan pasukannya. Dia memberitahu pasukannya kalau wilayah ini adalah wilayah kita. Presiden bukan raja yang harus dipatuhi. Kita harus melakukan pemberontakan. Kita akan mengambil alih apa yang menjadi hak kita. Scene selanjutnya terlihat para tentara Rusia tiba di base camp pelatihan tentara FAKA.
Perintis kemudian diberitahu rekannya bahwa patung itu adalah patung pertama mantan Kaisar Afrika Tengah yang bernama Bokassa. Dia digulingkan 40 tahun yang lalu, dan sejak itu masalah dimulai. Perintis kemudian menemui atasannya dan memberitahunya jika dia adalah pemula dan baru pertama kali ikut bergabung dalam tugas ini. Dia bercerita jika dia dulunya adalah polisi, namun dia telah dipecat. Atasannya kemudian memberitahunya, di sini penduduk setempat mempunyai tradisi, di mana setiap ada pemilihan kepala negara, maka sudah pasti konflik perang saudara akan terjadi. Perintis kemudian meminta atasannya untuk merubah nama panggilannya. Setelah mengamati penampakannya, atasannya mengganti nama dari Perintis menjadi Turis. Ya, tentu saja dia bertanya, mengapa turis? Atasannya menjawab, ya, karena kamu tidak terlihat seperti layaknya seorang tentara yang siap berperang di sini. Saat di barak, rekannya bernama Market bertanya kepada turis sebelum bergabung di sini dulunya bergabung di kesatuan mana. Turis menjawab, kepolisian. Mendengar itu rekannya beranjak pergi. Rupanya dia sangat membenci polisi. Scene kemudian berpindah ke daerah pinggiran di 299 km dari ibu kota Bangui. Pada tanggal 17 Desember, di sana Maxim bertemu dengan mantan Presiden Afrika Tengah yang bernama Francois Bozizé, yang pernah memerintah Afrika Tengah sejak 2003 hingga 2013. Maxim memberi laporan kepada Francois Bozizé jika dia telah mengajak para pemimpin dari berbagai faksi untuk bergabung dengan koalisi Partai Patriot, dan mereka bersedia untuk mendukung Francois untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu nanti. Dia mengatakan, sekarang ini ada sekitar 2.000 pejuang berangkat ke ibu kota Bangui, dan dia juga banyak memiliki orang-orang simpatisan di banyak kota. Dia juga mengatakan, jika H-1 sebelum pemilihan, ibu kota Bangui akan di bawah kendali mereka. Namun, tangan kanan Francois Bozizé memperingatkan Maxim terkait dengan adanya tentara Rusia di sana. Maxim mengatakan, jangan khawatir dengan tentara Rusia. Rusia di sana hanya untuk melatih tentara lokal. Scene selanjutnya, di markas Genise menerima laporan adanya pergerakan pemberontak di berbagai wilayah. Para pemberontak bersenjata senapan serbu AK-47 dan dilengkapi dengan RPG bergerak ke Boali. Begitu juga 1 kilometer di utara, pergerakan orang-orang bersenjata diamati bergerak menuju ke kota Boda yang dilengkapi AK-47 dan peluncur roket RPG. Selain itu juga terlihat gerombolan militan bersenjata di persimpangan utara yang berjumlah sekitar 50 orang bergerak menuju ke wilayah Dekoa. Mengetahui hal itu, Genise menghubungi Kuban untuk segera datang menemuinya. Genise meminta Kuban untuk memimpin pasukan pergi ke wilayah Bangaso di markas Faka, dan juga menjemput tentara lokal yang mereka temui di jalan. Awalnya Kuban menolak, karena menurutnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan tentara Rusia. Namun Genise tetap memaksanya ke sana untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Kuban bersama pasukannya bergerak menuju ke wilayah Bangaso sesuai perintah dari Genise. Di perjalanan, Market yang tidak menyukai turis selalu saja mengusiknya. Di saat yang sama terlihat para pemberontak di dekat ibu kota Bangui memasuki area perkampungan. Берите все, что хотите. Это все ваше. Гоните всех к церкви. Di malam harinya di markas, mereka telah menerima laporan terkait pembantaian warga sipil. Untuk itu Genise mengatakan, kita tidak boleh tinggal diam, kita harus segera bertindak. Monster-monster itu membunuh warga sipil dan mereka akan segera menduduki ibu kota. Namun Pamir mengatakan,
bahwa misi kita di sini hanya untuk melatih para tentara lokal, dan kita tidak punya hak. Di sini kita hanya tamu, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan jika media tahu kita membunuh pemimpin pemberontak, maka itu akan memulai konflik internasional. Scene selanjutnya pada tanggal 18 September, di Majelis Nasional Bangui, Presiden Republik Afrika Tengah menerima laporan jika koalisi merekrut anggota dari semua kelompok besar, termasuk Seleka dan anti-Balaka. Jelas tujuan para pemberontak untuk merebut ibu kota. Mereka merekrut anak-anak muda. Dia juga diberitahu jika PBB mungkin akan membantu mereka, karena bagaimanapun juga melindungi warga sipil dan menjaga perdamaian itu adalah kewajiban utama mereka. Namun Presiden tidak yakin akan hal itu, karena saat pemberontak mengambil alih ibu kota pada 7 tahun lalu, pasukan penjaga perdamaian tidak ikut campur, sehingga Presiden yakin mereka tidak akan mungkin membantu sekarang. Untuk itu Presiden akan menghubungi sekutunya untuk meminta bantuan. Dia juga memberitahu anak buahnya jika dia tidak mau ada perang lagi, yang memberitahu mereka jika Presiden memutuskan untuk meminta bantuan Rwanda dan pemerintah Rusia. Mereka berkomitmen memberikan semua dukungan. Rwanda akan membantu mempertahankan ibu kota dari serangan pemberontak. Sementara untuk tentara Rusia diminta untuk membantu tentara lokal dengan mengatur pertahanan strategis di luar ibu kota Bangui. Jika para pemberontak berhasil mencapai ibu kota, maka itu akan menjadi malapetaka besar. Namun dia diberitahu oleh Pamir, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Приехали. Scene selanjutnya, Kuban dan pasukannya tiba di markas utama tentara Faka yang berada di Bangaso 720 km dari ibu kota Bangui. Sementara itu di base camp, Kenise terima laporan. Di pinggiran Baiki terjadi kontak senjata antara pemberontak melawan tentara Faka. Para pemberontak berupaya menerobos jalan menuju ibu kota Bangui. Pasukan pemberontak berjumlah sekitar 50 orang, dan pasukan Faka terus bertahan. Diketahui kontak senjata itu menewaskan beberapa para pemberontak, sementara ada 3 tentara Faka yang terluka. Laporan selanjutnya dari Bosembele, tentara Rusia dan Faka mengatur penyergapan. Mereka menangkap sekelompok kecil militan yang menyerah tanpa perlawanan. Kenise juga terima laporan bahwa di Yaluke para pemberontak membunuh semua warga sipil. Sementara di wilayah Grimeri, pasukannya berhasil menangkis serangan di pos pemeriksaan Faka. Ada sekitar 20 orang pemberontak dengan senjata otomatis. Mereka mencoba menerobos masuk ke Seibu, tapi semuanya gagal. Di markas Faka, lagi-lagi Maket mengusik turis yang selalu mempertanyakan mengapa turis dipecat dari kepolisian. Turis yang terpancing emosinya mengajak untuk duel, namun mereka dicegah oleh satu rekannya. Di saat yang sama, Maxim ditemui oleh tangan kanan mantan presiden, yang kembali mengingatkan kalau tentara Rusia menjadi penghalang pergerakan mereka. Namun Maxim mengatakan, "Iku ora masalah, orang-orangku bisa mengatasinya." Maxim kemudian diberitahu jika Rusia adalah ibarat semen yang mengikat Faka bersama mereka. Selama ada semen, maka pasir tidak akan hancur. Jika kita bisa menghilangkan Rusia, maka Faka juga akan hancur. Tapi tentunya ini tidak mudah. Rusia tahu cara bertempur, dan sayangnya mereka adalah ahlinya. Untuk itu, dia akan menyewa ribuan tentara dari Chet untuk membuat tentara Rusia menyerah. Sementara itu, Anton dan pasukannya menjarah amunisi di pos kantor Gendarmerie yang berada di 475 km dari ibu kota Bangui, dan mereka membunuh semua yang berjaga di sana. Di markas, Pamir kembali terima informasi. Berdasarkan informasi intelijen lokal, ada sekitar 1.000 orang tentara bayaran dari Chet berseragam militer tanpa lencana, dan kini mereka melintasi perbatasan di Mojan Sidu. Tidak lama kemudian, Pamir terima panggilan dari pasukan ke-7 Rusia yang ditugaskan untuk memberikan bantuan. Mereka akan menuju ke sana dan tinggal selama 1 atau 2 minggu. Жмель.
Scene selanjutnya 19 Desember di perbatasan Bangaso yang berjarak 720 km dari ibu kota Bangui. Terlihat Anton dan pasukannya meminta agar pasukan keamanan PBB untuk menyingkir dari jalan. Anton mengatakan, "Minggir, ini bukan urusan kalian." Kembali ke markas utama Faka, Kuban meminta menempatkan titik tembak di sepanjang perimeter untuk mempertahankan markas. Di saat yang sama, Anton dan pasukannya sudah berada tidak jauh dari markas Faka dan memantau pergerakan mereka. Dia kemudian meminta anak buahnya menangkap seorang ibu dan anak laki-lakinya. Setelah itu dia meminta ibu untuk pergi ke markas Faka dan meminta bantuan untuk menyelamatkan anak laki-lakinya yang disandera oleh Anton. Anton tidak pakai medan, menginginkan untuk dilakukan pertemuan dengan tentara Rusia yang berada di sana. Kuban yang didampingi turis kemudian berjalan bertemu dengan Anton. Sementara pasukan Rusia lainnya di belakang mengambil posisi siap sedia untuk berperang. Setelah bertemu, Kuban meminta Anton untuk kembalikan anak itu ke ibunya. Anton kemudian mengatakan, "Jika kita membuat kesepakatan, maka kulepas anak itu." Mendengar itu, Kuban mengatakan, "Kita tidak akan membuat kesepakatan." Lalu dia dan turis berlahan mundur. Terlihat itu Anton akhirnya melepaskan anak itu. Dia mengatakan dia tidak mau melawan tentara Rusia. Itu sebabnya dia datang dengan bendera putih. Dia menginginkan agar Rusia tinggalkan markas Faka dan tidak ikut campur, karena ini pertempuran di antara mereka. Mendengar hal itu, Kuban menolak permintaannya dan dia minta Anton segera pergi dari sini. Mendengar itu, Anton yang marah memerintahkan pasukannya untuk pergi dan bersiap untuk bertempur. Yakin jika para pemberontak akan datang menyerbu mereka, mereka memutuskan untuk membagi tim. Sebagian tentara Faka akan pergi berjaga di titik tembak sebelah selatan, sementara pasukan Rusia akan berjaga di sebelah utara. Setelah itu, Kuban meminta pasukannya untuk masing-masing menempati posisi siap tempur. Maket yang benci turis memintanya untuk pergi menjauh darinya. Dan saatnya pun tiba. Pemberontak melepaskan tembakan menyerang markas Faka. Namun, anjing. Tentara Faka lainnya yang berada di sana bukannya ikut bertempur. Mereka malah kabur meninggalkan markas. Sehingga, pasukan Rusia yang akhirnya harus berperang melawan para pemberontak. Фронт, мать твою, растянись! Di saat yang sama, pasukan ke-7 Rusia tiba di markas. Bertemu dengan Pamir, mereka diberitahu jika saat ini berbagai kelompok militan sekarang melawan pasukan Rusia dan mencoba masuk ke ibu kota dari berbagai arah. Menurut informasi intelijen lokal, 1.000 tentara bayaran dari Chad akan masuk melalui Setku Banbari di timur laut. Untuk itu, kita harus mempertahankan garis itu. Mendengar itu, pasukan ke-7 bersedia ke sana untuk menyerang tentara bayaran. Dia juga memberitahu Pamir, dalam 2 hari ke depan ada 300 tentara bantuan dari Rusia bersenjata lengkap akan datang ke sini. Untuk itu, dia meminta Pamir untuk segera menentukan titik-titik di mana bala bantuan akan segera disiagakan. Tidak lama kemudian, Pamir menerima informasi jika markas utama Bangaso telah diserang oleh pemberontak. Dan hanya tentara Rusia yang bertempur di sana, karena tentara Faka telah kabur meninggalkan mereka. Kembali ke markas Faka, Kuban meminta turis dan Lemon untuk pergi ke titik tembak sebelah selatan.
dan memeriksa siapa tahu ada tentara Faka yang selamat di sana. Singkat cerita, Turis dan Lemon kemudian bergerak. Setelah memeriksa berbagai ruangan di lantai bawah, di lantai 2 mereka berhasil menemukan 4 orang tentara Faka yang masih hidup. Kuban yang terima laporan itu meminta Turis dan Lemon untuk memberikan semua amunisinya kepada 4 tentara Faka itu dan memberitahu mereka untuk biarkan mereka tetap berjaga di sana untuk mempertahankan posisi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Melalui teleskop, Kuban melihat para pemberontak mengumpulkan mayat rekan-rekan mereka yang tewas. Keesokan harinya, 300 km sebelah utara dari ibu kota Sibut, terlihat pasukan ke-7 Rusia sudah berada di sana untuk menghambat pergerakan tentara bayaran dari Chet. Menggunakan drone, mereka berhasil mengintai dan memantau pergerakan musuh yang melintas di jalan menuju ke arah mereka. Dengan menggunakan truk Ural, mereka menghalangi rombongan tentara dari Chet, sehingga peperangan pun terjadi. Genise kemudian terima laporan jika pasukan ke-7 berhasil melumpuhkan tentara bayaran dari Chet, dan saat ini pasukan ke-7 mengamankan lokasi. Genise kemudian memerintahkan helikopter untuk membawa sejumlah amunisi untuk pergi menuju ke markas utama Faka. Kembali ke markas Faka, sisa pasukan pemberontak kembali akan menyerang mereka, dan setelah RPG ditembakkan, boom, peperangan pun kembali terjadi. Кубань на приеме. Что происходит? По позиции ФК работает РПГ. Я за туристом. Прикрой. Держись, Настя. Все, пошли. Пошли. Genise kemudian terima laporan jika mereka yang berada di markas Faka kembali diserang oleh pemberontak, namun mereka berhasil pertahankan posisi. Genise juga diberitahu jika Turis terluka parah karena luka tembak. Jangan khawatir, kata Genise, karena helikopter yang dikirim sebentar lagi tiba di sana. Untuk itu, dia meminta agar Turis yang terluka segera dibawa kembali ke markas. Scene selanjutnya, Anton memberitahu Maxim jika semuanya sudah berakhir. Seluruh pasukannya telah tewas. Untuk itu, dia memutuskan untuk kembali pulang. Mendengar itu, Maxim mengatakan, "Kalau begitu, kamu tidak akan terima bayaranmu." Namun Anton berkata, "Aku orang urus. Aku ora peduli dengan bayaranku." Tangan kanan mantan presiden yang mendengar itu mengatakan kepada Maxim, "Jangan khawatir, karena kamu telah gagal, maka biarkan tentara bayaran dari Chet yang menyelesaikan tugas itu." Lalu dia pun beranjak pergi. Singkat cerita, 5 km dari markas utama Faka, terlihat sisa tentara bayaran Chet bergerak menuju ke markas Faka untuk menyerang tentara Rusia. Dan setibanya di dekat markas Faka, mereka kemudian langsung berpencar untuk menyerang dari segala arah. Namun komandan tentara bayaran Chet menghampiri Anton dan langsung menembak kepalanya. Kuban kemudian terima panggilan dari Genise yang memberitahunya jika tentara bayaran dari Chet menuju ke sana untuk menyerangnya. Untuk itu, dia meminta Kuban dan pasukannya untuk segera mundur meninggalkan markas Faka dan segera pergi menuju ke pos penjaga perdamaian untuk mengamankan diri. Namun Kuban menolaknya. Dia mengatakan, "Kami akan tetap di sini dan akan membela diri." Karena menurutnya, tentara Rusia tidak boleh menyerah, apalagi mundur dari pertempuran. Dia hanya meminta helikopter yang akan datang nantinya untuk membawa Turis dan 1 orang tentara Faka pergi meninggalkan markas.
Di saat yang sama, Market menemui turis dan meminta maaf jika selama ini dia sangat membenci turis dan sangat membenci polisi. Rupanya dulunya dia memiliki seorang putri bernama Vika. Setahun yang lalu, Vika terlibat konflik dengan perusahaan tempat Vika bekerja, dan perusahaan itu malah melibatkan polisi untuk menyelesaikan masalah. Namun polisi yang datang malah menekan dan mengancam Vika, hingga Vika depresi dan akhirnya Vika memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Untuk itulah mengapa Market sangat membenci polisi. Tidak lama kemudian helikopter akan segera tiba di checkpoint sesuai rencana mereka, kemudian membawa turis menuju ke titik penjemputan helikopter. Dan setelah helikopter mendarat, turis dan tentara wanita Vaka diangkut kembali pulang ke markas. Singkat cerita, terlihat tentara bayaran dari Jet memasuki markas utama Vaka yang dilengkapi dengan peluncur roket RPG dan sebagian lainnya. Dengan senapan serbu AK-47, tidak pakai lama RPG pun diluncurkan dan serbu. На позиции! Пустой! Кубань! 2 магазина осталось! Крис, давай-то! Пиццу заказывали. Пока не губки, что ли? О, молодца! Крой! Mereka berhasil melumpuhkan semua pasukan musuh. Di saat yang sama, helikopter yang membawa turis berhasil tiba di markas. Dengan segera, petugas medik membawanya untuk memberikan perawatan lanjutan. Sementara itu, di dekat Busangu, 299 km dari ibu kota Bangui, Maxim yang ditemui mantan presiden melaporkan bahwa mereka gagal menguasai ibu kota Bangui sebelum pemilihan umum. Karena Rusia telah menyebabkan masalah serius bagi kita, dan mereka terus mengirim ratusan pasukan tambahan ke negara ini. Mendengar itu, tentu saja Prancis posisi marah dan kecewa, lalu meminta pilot membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Scene selanjutnya, beberapa laporan diterima jika di sejumlah wilayah, pasukan Rusia dan tentara pemerintah berhasil melumpuhkan dan menghentikan pergerakan pemberontak. Sementara itu, di malam hari, Presiden Taudari dikawal oleh tentara Rusia pergi menemui tentaranya yang berada di Boali, dan pada kesempatan itu dia memberikan pidato. Aku mau keluarga dan anak-anak kita berhenti hidup dalam ketakutan. Ini tugas utama kita, ini kewajiban kita, agar masyarakat bisa menjalani kehidupan yang damai di negara kita. Namun pada kenyataannya, ada dari berbagai pasukan yang menjadi pengecut dengan pergi meninggalkan pos mereka. Tapi kebanyakan dari kita dengan tegas menolak musuh. Aku datang ke sini untuk berterima kasih. Aku mau kalian tahu bahwa perang di negara kita sudah menjadi hal yang biasa. Aku tak mau ada penderitaan bagi rakyat. Kita harus menghentikannya bersama. Scene kemudian berlanjut pada beberapa bulan setelahnya.
turis yang sudah sembuh berada di Rusia, ditemui oleh rekannya di sebuah restoran. Dia diberitahu jika kasus pemecatan tempo hari adalah sebuah kesalahan. Kementerian Dalam Negeri yang menangani kasusnya akan menempatkannya kembali bertugas di kepolisian. Dan turis diminta kembali bekerja mengabdi untuk negara. Namun tidak lama kemudian, dia menonton siaran berita televisi yang menyiarkan kondisi saat ini di Republik Afrika Tengah, di mana setelah pelaksanaan pemilihan umum, Presiden Touadéra kembali terpilih menjabat sebagai presiden untuk periode kedua. Pemilu presiden telah berjalan secara damai. Itu semua berkat pasukan instruktur dari Rusia. Dan kini kehidupan yang damai mengalir di ibu kota Bangui, dan masyarakatnya sangat berterima kasih dengan Rusia. Mengetahui hal itu, turis memutuskan kembali bertugas menjadi tentara instruktur di Republik Afrika Tengah. Dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tetap kalem mesem kersane ati ayem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.